Seluruh kejahatan dunia yang kita sebut sebagai paradoks dari perang, efek katastrofinya langsung tiba di dapur Ma'ma. Hormuz ditutup, dapur Ma'ma ikut ditutup. Hormuz itu Siratul Mustaqim. Dan kita tidak diizinkan lewat itu. Karena dosa kita pada Iran banyak. Doa siapa yang akan dipercaya untuk membuka Hormuz? Doa Muhammadiyah, doa NU. Tak akan dipercaya. Karena banyak ormas keagamaan kita berhenti bicara tentang teologi karena sibuk dengan urusan geologi. Yaitu tambang. Siapa yang mampu bikin prediksi bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan ketika global supply chain itu terhambat, terutama supply energi? Hanya pada siapa? Hanya pada Bahlil. Oh ya, kita punya cadangan. Cadangan apa? Gas alam. Berapa? Buat 300 tahun ke depan ada. Masalahnya digali kapan? Dieksploitasi kapan? Kita punya emas. Iya, emas hanya disebut emas kalau dia udah dijual di toko emas. Kalau di dalam tanah nggak ada harganya. Gas hanya disebut gas kalau udah ada di dapur Ma'ma. Kalau dia potensi ada di bawah Laut Hindia, itu artinya omon-omon doang. Jadi Anda lihat bagaimana narasi itu dibentuk untuk menipu rakyat. Tanya pada Purbaya, oh ekonomi kita tumbuh 5,6%. Siapa yang percaya? Seandainya pun saya percaya, mesti diterangkan bahwa tumbuhnya hari ini karena uang diguyur, termasuk SAL dipakai pada semester yang lalu, 3 bulan yang lalu. Dan sekarang apa yang mau dipakai? SAL-nya habis. Utang nggak dipakai. Artinya ke depan dia harus di atas 5,6%. Yang terjadi pasti di bawah itu jauh, mungkin 3%, 4%. Karena sumber yang membuat motor pertumbuhan itu hidup sudah habis per hari ini. Itu kan narasi bohong tuh. Saya mau terangkan ini dari posisi saya sebagai pengamat. Karena nanti kemarin diviralkan bahwa Rocky Gerung udah masuk istana. Ya memang saya masuk istana, pakai batik lagi. Rocky Gerung sudah ditundukkan oleh istana. Justru saya nundukin istana dengan bikin ngaco di situ. Karena nggak ada yang tahu bahwa saya bercakap-cakap di situ dengan semua jenis menteri, dan saya rumuskan bahwa feodalisme tetap ada di situ. Presiden 2 jam bicara, menteri-menterinya pegang biji semua. Untuk meramu situasi politik dalam negeri dan geopolitik dan politik luar negeri hari ini, kondisi existingnya, dan bagaimana arah geopolitik kita ke depan. Kita berikan waktu dan kesempatan untuk bungkus. Bung Rocky Gerung, silakan. Daeng Rocky Gerung, beri tepuk tangan untuk Daeng Rocky Gerung. Silakan dimasak bumbu tadi. Ada geopolitik dalam negeri juga kemudian luar negeri yang disampaikan oleh. Udah dimasak, tinggal dimakan. Iya. Oke, soal makan. Pantun dulu soal makan. Bila ingin sarapan, jangan lupa makan ketupat. Bila punya harapan, jangan ragu untuk melompat. Nah itu tadi saya melompat. Melompat buat apa? Melompat untuk to build the world anew. Melompat untuk membangun dunia baru. Yang diterangkan tadi oleh, ada banyak Andi tapi cuma dia yang luhur. Karena dia menggambarkan keadaan kita dan bahkan menginspirasikan pentingnya fasilitas ideologi untuk menampung keresahan ini. Ya pokoknya adalah. Saya mulai dengan uraian dari dosen kita, Andi Luhur. Tahun 60, ternyata lebih buruk yang kau kasih. Tahun 60 tadi, saya nak menerangkan bahwa Bung Karno berpidato di forum United Nations. Persis 5 tahun setelah Bung Karno mengarsiteki jembatan Asia Afrika.
Jadi suasana perang dingin mulai, postkolonial, pasca kolonial, mulai membaca tanda-tanda kembalinya konfrontasi politik dunia itu. Coba kita bayangkan sejenak. Seandainya Bung Karno hidup hari ini, dia akan bilang bahwa saya udah pernah buatkan jembatan supaya tidak ada kegelisahan di dalam politik global politics. Saya sudah pidatokan gagasan Indonesia untuk menjadi proponen, menjadi inisiator, membentuk dunia baru di PBB. To build the world anew. Tuh. Kalau sekarang dia jadi panelis keempat, tema dia singkat. Gua bilang juga apa? Atau dalam bahasa Inggris, now it can be told. Sekarang baru bisa kalian mengerti. Sifat visioner dari pemimpin adalah mengintip potensi macetnya kehidupan demokrasi. Potensi macetnya harapan. Sekarang kita hidup di dalam kondisi, saya tadi pakai istilah homeless media. Lebih dari homeless media, homeless mind. Pikiran kita tidak punya rumah. Pertanyaan kita mau berumah di mana? Ketika ekonomi menyiksa kita untuk tidak punya harapan. Kita mau berumah di mana? Ketika Indonesia masuk ke rumah orang dan jadi pembantu di situ, jadi pembantu dari Donald Trump. Homeless mind. Beliau mengalami homeless mind. Homeless hanya bisa diatasi oleh hope. Ketiadaan rumah, ketiadaan pikiran, ketiadaan harapan. Hanya bisa diatasi oleh politics of hope. Perlu harapan itu. Kita berharap pada dia. Dia bukan sekedar homeless, dia hopeless. Karena bukan tidak mampu untuk menghidupkan harapan. Kalau yang sana dia homeless karena tidak punya teman bercakap-cakap. Dia punya pikiran, tapi tidak ada yang bisa diajak untuk membahas pikirannya. Dia punya pikiran, yang sana tidak punya pikiran. Karena kita tidak dengar ada diskursus yang bermutu keluar dari beliau. Tepat, harus disebut beliau, apapun risikonya. Kita ada dalam suasana itu. Global security berantakan. Tapi negeri ini merasa mampu untuk mengatasi itu. Kenapa? Sampai sekarang nggak ada protes. Kelas menengah yang udah disiksa oleh ekonomi, ditipu oleh perubahan, santai-santai aja. Jadi ada sesuatu yang betul-betul homeless di negeri ini, yaitu ideologi. Tadi saya baca koran, Ibu Mega dalam seminggu ini sudah didatangi oleh 7-8 dubes dari negara asing. Ada pertanyaan politik di situ. Mengapa dubes itu datang ke Mega? Tidak datang ke Pak Prabowo. Kan jelas nggak akan datang ke situ. Mau ngomong apa? Jadi ada sesuatu yang bisa kita baca hari ini. Dunia internasional membaca potensi Indonesia mengalami krisis menjadi failed state. Tetapi juga cemas kalau Indonesia mengalami failed state berarti global connectivity dalam soal energi, soal politik, apalagi di Indo-Pasifik akan berantakan. Karena negara-negara
yang berkunjung pada Ibu Mega tahu bahwa Indonesia akan jadi pusat global security baru karena ada ketegangan di Indo-Pasifik, yaitu antara Jepang dan Cina, antara Cina dan Amerika. Jadi kita tahu posisi strategis kita sudah dibaca dari awal oleh Bung Karno. Perlu jembatan Asia Afrika untuk menampung homeless mind global. Bung Karno mampu memperlihatkan kemampuan intelektualnya untuk secara cepat-cepat mengajukan ide baru. Dulu dia bubarkan PBB, lalu bikin Konevo. Pada waktu itu dianggap bahwa Bung Karno ingin menandingi PBB yang dikuasai oleh negara-negara barat. Conference of New Emerging Forces. Dianggap ini block packing, blok Cina. Tapi kalau kita baca post factum, kita mulai mengerti bahwa keseimbangan memang diperlukan supaya tidak ada hegemoni di dalam politik global. Kalau kita belajar sedikit tentang teori hukum atau politik internasional, kondisi politik internasional selalu ada dalam keadaan anarki. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa dia hegemon, bahwa dia pemimpin pakta. Amerika mengklaim Pact Americana itu harus dihasilkan abad ini. Dan dia main-main dengan negara kecil seperti Iran. Padahal kita tahu Iran bukan sekedar kecil sebagai negara, tapi mindernya dia itu karena dihina terus. Nah, orang yang dihina, dia akan terpojok. Orang yang terpojok justru orang yang bisa membaca sudut lebih lebar. Kalau saya di sini, saya cuma bisa lihat Anda di situ. Tapi kalau saya di pojok sini, horizon saya lebih lebar. Iran melihat dunia lebih lebar dari cara Amerika melihat Iran. Amerika hanya melihat Iran, tapi Iran melihat dunia. Dan itu yang menimbulkan harapan bahwa keseimbangan global bisa diputuskan oleh prinsip Iran bahwa kami diserang, maka kami bertahan. Orang yang bertahan energinya lebih kuat daripada orang yang menyerang. Sekarang coba kita lihat beberapa konsekuensi. Pasti perang ini akan berakhir. Karena perang adalah proyek ekonomi. Amerika berhitung kalau dia perang terus dalam 2 bulan ini bangkrut dia. Jadi tetap perang itu ada rasionalitasnya tuh. Teori perang itu bunyinya begini. Si vis pacem parabellum. Bila Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Itu prinsip Thucydides 300 tahun sebelum Masehi. Tetapi perang modern mengubah sifat perang itu menjadi proyek. Mesti dihitung untung ruginya. Berapa biaya perang, berapa biaya logistik, berapa biaya propaganda. Propaganda udah gak mempan. Dianggap bahwa Iran itu punya nuklir. Gak mempan. Propaganda tidak lagi berguna ketika pemimpin Iran yang ingin direformasi oleh Amerika Serikat tewas, tapi ada pemimpin baru yang bahkan lebih cerdas dan lebih cerdik. Jadi kalkulasi ekonomi tentang perang membuat Amerika frustrasi. Dengan kata lain kita bisa pastikan perang ini pasti akan berakhir ketika sumber daya untuk membiayai perang dari sang penyerang itu mulai redup. Tentu Amerika masih punya kemampuan untuk menguasai ekonomi dengan menciptakan perang. Perang itu sebetulnya alasan Amerika untuk mencetak dolar. Supaya semua orang beli dolar, dengan dolar dia bisa beli senjata. Masih bisa. Tetapi kemampuan itu akan dinilai di dalam negeri. Akan ada trade off antara dolar Amerika yang beredar di luar negeri dan kemampuan orang-orang di dalam negeri, warga negara Amerika untuk menghitung kalau Amerika
terus mencetak uang dan semua negara memberi senjata, itu artinya Amerika akan dilawan satu waktu oleh koalisi orang yang punya dolar. It's the logics yang begitu. Karena itu keresahan di dalam negeri terhubung dengan ketidakpercayaan bahwa rejim Trump itu bisa menghentikan senjata, bisa menghentikan peperangan. Pasti bisa ketika Amerika bangkrut akhirnya. Kenapapun yang dicetak tentu akan berlebih, lalu inflasi itu. Memang lama karena dolar Amerika dipakai di mana-mana. Lain dengan rupiah kita. Kalau kita cetak uang hari ini, 2 minggu lagi inflasi. Karena rupiah kita cuma berlaku sampai di pintu embarkasi Cengkareng. Kesananya udah gak ada harganya rupiah kita tuh. Itu bedanya. Jadi sekali lagi perang itu adalah fasilitas ekonomi sekaligus fasilitas ideologi. Sekarang kita hubungkan dengan prinsip tadi. To build the world anew. Apa yang mesti disiapkan bila pada akhirnya kita tahu perang itu tidak mungkin lebih dari 2 tahun. Itu proksi maksimumnya. Tapi bagaimana kalau perang itu dicicil oleh Amerika dan kita tidak mampu mengikuti ritme pengeluaran uang untuk perang. Karena kita mesti biayai mak-mak yang ntar lagi keluar jalan bawa melon diketok-ketok tuh. Gibran. Mungkin belum Prabowo, masih Gibran. Atau Bahlil. Karena Bahlil yang menjanjikan bahwa gas itu dalam 20 hari akan tiba di dapur mak-mak. Tapi mak-mak bisa mulai melihat kecemasan bahwa dolarnya naik terus, harga emas naik terus. Kita tanya berapa jumlah capital outflow yang udah keluar Indonesia kena panik tentang rupiah. Tanya pada BPS. Datanya ada. 30 triliun rupiah terbang. Oh ya, itu data BPS. Bagaimana taunya 30 itu? Yang formal begitu, tapi yang diam-diam bawa berangkas lari ke luar negeri, semua pesawat private jet di Halim Perdana Kusuma itu bisa bawa uang langsung ke luar negeri. Kali 5 aja. Jadi kalau BPS bilang 30 triliun capital outflow, saya bilang kali 5 aja sebetulnya. 150 triliun. Sama kalau BPS bilang bahwa kesulitan ekonomi menyebabkan PHK. Berapa PHK? Di Jawa 100 ribu. Siapa yang bilang? BPS. Percaya enggak? Enggak. Tanya pada Apindo, mereka yang pecat. Melakukan PHK. Kalau saya telepon sama Apindo bilang, ya Pak Rocky memang 100 ribu. Itu kata BPS. Tapi kalau kita bilang kali 5 aja. Anda percaya yang mana? BPS atau Apindo? 1.500 kapal yang parkir di Pelabuhan Tegal nggak bisa beli BBM. Artinya kesulitan untuk suplai minyak. Tapi konsekuensinya panjang. Kapal tidak bisa mencari ikan. Akibatnya anak-anak sekitar situ tidak bisa makan ikan. Akibatnya apa? Stunting. Karena kebutuhan protein tidak bisa dipenuhi. Jadi kompleksitas itu ada hari-hari ini. Seluruh kejahatan dunia yang kita sebut sebagai paradoks dari perang, efek katastrofinya langsung tiba di dapur mak-mak. Hormuz ditutup, dapur mak-mak ikut ditutup. Hormuz itu Siratul Mustaqim. Dan kita tidak diizinkan lewat itu. Karena dosa kita pada Iran banyak. Doa siapa yang akan dipercaya untuk membuka Hormuz? Doa Muhammadiyah, doa NU, nggak akan dipercaya. Karena banyak ormas keagamaan kita berhenti bicara tentang teologi karena sibuk dengan urusan geologi. Yaitu tambang. Saya balik pada isu tadi. Siapa yang mampu bikin prediksi bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan ketika global supply chain itu terhambat, terutama supply energi.
Tanya pada siapa? Tanya pada Bahlil. Oh ya, kita punya cadangan. Cadangan apa? Gas alam. Berapa? Buat 300 tahun ke depan ada. Masalahnya digali kapan? Dieksploitasi kapan? Kita punya emas. Iya. Emas hanya disebut emas kalau dia udah dijual di toko emas. Kalau di dalam tanah nggak ada harganya. Gas hanya disebut gas kalau udah ada di dapur mak-mak. Kalau dia potensi ada di bawah Laut Hindia, itu artinya omon-omon doang. Jadi Anda lihat bagaimana narasi itu dibentuk untuk menipu rakyat. Tanya pada Purbaya, oh ekonomi kita tumbuh 5,6%. Siapa yang percaya? Seandainya pun saya percaya, mesti diterangkan bahwa tumbuhnya hari ini karena uang diguyur, termasuk sal dipakai pada semester yang lalu, 3 bulan yang lalu. Nah sekarang apa yang mau dipakai? Salnya habis. Utang nggak dipakai. Artinya ke depan dia harus di atas 5,6%. Yang terjadi pasti di bawah itu jauh, mungkin 3%, 4%. Karena sumber yang membuat motor pertumbuhan itu hidup sudah habis per hari ini. Itu kan narasi bohong tuh. Jadi kita sebagai intelektual, kendati kita homeless mind, tidak punya tempat berteduh secara intelektual, tapi kita dikoneksikan oleh harapan. Dan itu yang saya sebut sebagai fungsi dari ideologi. Partai mana yang melakukan pengkaderan secara ideologis itu? Pasti PDIP. Karena di dalamnya ada sejarah intelektual yaitu berselisih. Bahkan dengan pikiran-pikiran global. Bung Karno merumuskan Pancasila setelah membaca seluruh kasana intelektual. Tentang Marxisme, tentang nasionalisme, tentang filsafat eksistensialisme. Tentang sosialisme. Jadi ada satu partai yang memang hari-hari ini ditunggu oleh publik global bahkan untuk mendengarkan suara alternatif yang jernih yang memungkinkan dunia global percaya bahwa Indonesia masih bisa diselamatkan. Itu yang menerangkan kenapa duta-duta besar itu bolak-balik datang menemui Ibu Mega. Saya mau terangkan ini dari posisi saya sebagai pengamat. Kendati kemarin diviralkan bahwa Rocky Gerung udah masuk istana. Ya memang saya masuk istana, pakai batik lagi. Rocky Gerung sudah ditundukkan oleh istana. Justru saya nundukin istana dengan bikin ngaco di situ. Karena nggak ada yang tahu bahwa saya bercakap-cakap di situ dengan semua jenis menteri, dan saya rumuskan bahwa feodalisme tetap ada di situ. Presiden 2 jam bicara, menteri-menterinya pegang biji semua. Padahal itu percakapan akademis, teknokratik. Kan mesti ada percakapan. Pak Prabowo doyan debat kok. Saya kenal betul cara dia berpikir. Saya bertengkar secara konseptual dengan Pak Prabowo. Tapi ada derajat tertentu di mana kita saling menghormati karena kita berpikir. Kalau Anda takut bertengkar karena pikiran, itu artinya Anda budak. Saya panggil Teddy sebagai Ted, sebentar Ted. Supaya ada dasar percakapan akademis. Tidak ada kondisi akademis di istana. Bayangkan misalnya. Karena itu saya intervensi ke situ untuk mengajarkan bahwa kekuasaan memerlukan sparring partner berpikir. Dalam politik namanya oposisi. Dalam ilmu pengetahuan namanya devil's advocate. Kan itu yang ada di kita tuh. Karena itu sekolah-sekolah kader diperlukan untuk mengembalikan tradisi berpikir negeri ini yang dibangun oleh founding parents kita. Yang menghasilkan konstitusi hasil dari perdebatan intelektual 80 hari non-stop. Sebelah kiri Nasir, ada tafsir tentang Quran dan sosialisme, Islam dan sosialisme. Sebelah kanan Bung Karno ada Marxisme, dibaca bersama-sama dengan Declaration of Independence. Ada pertarungan pikiran di situ. Kalau kita lihat sekarang, tokoh-tokoh politik
Dia baca apa ketika lagi diskusi dengan presiden? Yang dia bayangkan bukan buku, tapi tebal amplop yang bisa dirampok dari APBN. Jadi kita mengalami homeless intellectual discourse. Gagal. Itu sebabnya saya terus ada di sini, udah seri ketiga nih. Saya jadi speaker di forum Pandu Negeri. Hanya untuk membantu mengaktifkan kembali kondisi berpikir negeri ini. 3 artinya udah hat-trick tuh. Jadi teman-teman semua, seluruh isu tentang masa depan akhirnya menjadi isu anak muda, isu Gen Z. Kenapa? Karena yang terjadi hari ini bukan sekedar krisis minyak, krisis gas, tapi krisis sistem energi dunia. Baru kita sadar. Yang terjadi bukan sekedar krisis geopolitik, tapi krisis ideologi global. Karena itu kita bikin proyeksi, saya bikin proyeksi bahwa setelah perang ini selesai, mitigasi ideologinya bagaimana? Pertempuran antar kapitalis tidak lagi akan menghasilkan perubahan. Karena mereka akan saling berunding. Duel civilization antara timur dan barat terjadi hari ini antara Iran dan Amerika, junto Israel. Tapi sinyal peradabannya tidak muncul di situ. Ini bukan clash of civilization. Karena Cina ikut membela Iran, Rusia ikut membela Iran. Jadi sistem kita mengalami keadaan anomi. Tidak ada nomosnya. Tidak ada aturannya. Anything goes. Keadaan itu hanya bisa kita rasakan dengan intuisi sebagai manusia yang berpikir. Anda lihat bagaimana komentator-komentator di TV One atau TV apapun itu mengomentari perang itu seperti mengomentari headline berita. Pendalaman tentang apa substansi perang, mengapa problem ideologi itu harus diterangkan sebagai akibat dari kegagalan membuat perang itu masuk akal. Tidak ada komentator, analis yang memperlihatkan kedalaman analisis filosofis tentang the thing called war. Perang itu ada metodenya. Kalau perang suku itu bukan perang suku, bukan perang. Itu kultur. Perang terhadap teroris itu bukan perang. Itu upaya untuk menundukkan seseorang. Tapi perang modern di dalamnya pasti ada hitungan ekonomi, ada hitungan-hitungan strategis lain tentang operasi deep state misalnya. Jadi kalau kita bikin analisis, kita mesti balik pada cara melihat perang. Bukan cara mengomentari perang. Ius ad bellumnya ada. Ius in bello-nya ada. Tetapi balik pada tema kita hari ini. Setelah perang, tanda tanya besar. To build the world anew. Apa isi mitigasi setelah perang? Bung Karno menawarkan persatuan negara-negara ekskolonial. Ada isinya. Dia berhitung. Setelah dekolonisasi, diperlukan satu konsep dunia baru yang tidak mungkin lagi diatasi melalui perserikatan bangsa-bangsa. Dan itu terjadi hari ini. PBB dibentuk untuk menghasilkan perdamaian. Sekarang kita hitung, saya hitung. Berapa anggaran perdamaian PBB yang merupakan sumbangan dari negara-negara anggota? Mungkin 8 miliar dolar. Oh banyak memang anggaran perdamaian. Pertanyaannya dibandingkan dengan anggaran perang seluruh negara. Anggota PBB berapa? 30 kali lipat anggaran perang dibandingin anggaran perdamaian yang disumbangkan. Karena itu pasti terjadi perang. Kan logiknya sederhana. Saya sumbang pada PBB 8 perak supaya terjadi perang, supaya terjadi perdamaian. Tapi saya membeli persenjataan dalam negeri itu 8.000 rupiah. 1.000 kali lipat.
Apalagi kalau TNI mau bikin pasukan 700 komandan tambahan itu kan, satu prajurit terlatih di tubuhnya harus melekat 1 miliar rupiah peralatan. Trade off dengan MBG, trade off dengan dana pendidikan. Kan begitu kita melihat problem. Jadi teman-teman semua, kita adalah situasi kegelisahan. Kalau perang itu risiko, kita bisa hitung. Tapi hari-hari ini perang bukan lagi risiko. Risiko bisa dihitung secara statistik. Tapi hari-hari ini perang itu di uncertainties. Ketidakpastian tidak mungkin dihitung. Nah, kita bersiap untuk menghadapi ketidakpastian itu dengan membangun diskurs intelektual. Supaya satu waktu ada proposal dari Indonesia untuk mengatakan to build the world anew adalah hasil percakapan intelektual dari generasi baru. Terima kasih. Tepuk tangan paling meriah untuk Bung Rocky Gerung. Luar biasa. Selalu ada gairah untuk berdiskusi di kampus karena ada peluang untuk menginterupsi kekuasaan. Fungsi kampus adalah menginterupsi kekuasaan. Dan itu yang juga diajarkan oleh founding parents kita itu. Produksi pikiranmu dan pikiran hanya disebut bermutu kalau ada yang menentang pikiranmu. Kalau Anda punya pikiran dan orang ya manggut-manggut pada pikiranmu, ya nggak ada gunanya pikiran itu kan. Pikiran selalu diajukan untuk dibatalkan oleh pikiran lain. Itu namanya dialektika itu. Konsekuensinya dalam politik juga mesti ada pertarungan pikiran. Itu yang kita sebut sebagai posisi-posisi ideologis tuh. Ya betul itu. Kita ambil contoh Inggris selalu atau negara-negara Eropa. Jelas kebijakan publik hanya ada dua. Pro rakyat atau pro bisnis. Gampang. Salah nggak bisnis? Nggak salah. Yang penting argumennya rasional. Yang pilih jadi kiri juga nggak salah, argumennya rasional tuh. Tapi tentu ada elemen of pragmatism itu. Misalnya Partai Buruh Inggris. Kira-kira 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, Partai Buruh Inggris memutuskan untuk tidak lagi menganut ideologi perjuangan kelas. Dia ubah anggaran dasarnya itu. Kenapa? Tidak relevan. Perjuangan kelas itu diajukan lewat demonstrasi di jalan-jalan itu. Karena tumbuh kesadaran baru dari publik sosialis Eropa untuk memperjuangkan di parlemen dengan basis argumen. Force of the better argument. Dasar pikirannya sederhana. Kalau orang bisa dimenangkan atau ditundukkan dengan argumentasi yang ideologis, ngapain ada perjuangan kelas? Dan itu kalau nggak salah ketika ketua Partai Buruh Inggris si Miliband. Siapa? John Miliband. Jadi harus diputuskan bahwa ideologi tetap di dalam garis lurus, tetapi konsekuensi dari perubahan sosial menyebabkan ideologi itu menjadi plastis. Tidak kukuh lagi itu. Itu akibatnya. Sehingga Partai Buruh di Inggris akhirnya berkoalisi dengan Partai Hijau. Padahal secara ideologis Partai Hijau itu partai kapitalis. Kenapa? Ya cuma kapitalis, cuma orang kaya yang menginginkan udara bersih sebagai kemewahan baru di dalam politik. Jadi Anda lihat, loh kok Partai Buruh koalisi dengan Partai Hijau? Ya karena sama-sama akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa hanya ada satu bumi, only one earth, yang mesti diselamatkan tuh. Logikanya sederhana, eksploitasi manusia terhadap alam disebabkan oleh eksploitasi manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Kalau kapitalis mengeksploitasi buruh, maka buruh akan mengeksploitasi hutan, itu gampangnya tuh.
Jadi terlihat konsistensi metodologi untuk menghasilkan pembuktian ideologis bahwa buruh dan hijau itu bisa nyatu. Jelas, sehingga pada publik akan diterangkan. Sebab publik akan angkat tangan, kalian partai buruh memperjuangkan kami, kenapa kalian berkoalisi dengan mereka yang menginginkan udara bersih, yaitu kaum kapitalis tuh. Diterangkan di situ bahwa demi adanya satu bumi, maka eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam. Itu intinya, itu tetap ide tentang eksploitasi. Itu nggak ada di kita. Masuk di dalam kerumitan perdebatan intelektual nggak ada di kita. Karena tidak ada kaderisasi untuk menerangkan problem-problem itu. Kayak itu masalah dasarnya di situ. Jadi dalam pengkaderan diisi pikiran dengan berbagai perspektif supaya kita kenali masing-masing perspektif. Perspektif buruh, sosialisme. Perspektif hijau, environmentalisme. Perspektif kapitalis, akumulasi. Kan itu enak tuh, saling tahu tentang posisi enak tuh. Jangan kita nggak saling tahu, lalu seolah-olah ya kita ya kesepakatan akhirnya terjadi under table transaction lewat amplop. Itu bahayanya. Jadi bagus betul kalau teman-teman di DPR mulai memikirkan itu, bahwa distingsi ideologi itu bagus untuk memastikan kebijakan itu dituntun oleh paradigma yang bersih itu. Oke, itu satu hal. Yang kedua, Ibu tadi itu tentang impact katastrofik dari global security problem ini ke masyarakat lokal kita. Daya tahan lokal kita hancur. Justru karena ada hierarki di dalam distribusi energi itu. Bayangkan misalnya, kalau Sulawesi bisa mengurus sendiri ekstraktif industrinya tuh. Gak usah bayar-bayar pajak ke pusat. Kan kita bisa hidup sendiri kan. Bayangkan kalau Papua tidak diikat oleh undang-undang otonomi khusus itu. Papua bisa hidup. Anda tahu nggak PAD Papua itu 1/4 dari PAD Bali. Bali 4 kali lipat lebih besar pendapatannya dibandingkan Papua. Apa nggak aneh? Bali hidup dari pariwisata. Papua ada di situ. Dari emas, batu bara, hutan, sampai uranium ada di situ. Kenapa dia jadi miskin tuh? Nah kalau itu kita pikirkan, kita mesti ambil risiko untuk mengatakan bahwa bukankah kemakmuran lebih penting daripada persatuan? Oh, gempar. Berarti Rocky Gerung dan mahasiswa di Sulawesi Selatan menginginkan negara federal. Tapi kita riset, yang penting ada keadilan. Kalau kita bikin negara federal, kenapa? Kan kita bisa bikin negara persemakmuran Indonesia Jaya. Eropa tuh negara federal, Amerika negara federal. Jadi ini yang saya sebut fiksasi psikososial itu yang oh kok nggak bersatu, tapi nanti kita nggak bersatu. Lo bersatu demi keadilan. Coba pikirkan itu. Supaya mahasiswa Makassar betul-betul jadi pusat MBG. MBG artinya makar bersama gratis. Makar artinya di dalam pikiran sudah ingin untuk mengubah, itu namanya makar. Makar yang bergizi itu di dalam pikiran. Yang bahaya kalau mulai angkat senjata. Jadi MBG itu artinya Makassar bikin gaduh. Tapi kegaduhan intelektual. Kenapa takut pada kegaduhan intelektual? Ini conditioning. Jadi jangan takut memikirkan hal yang sebetulnya sudah diindikasikan oleh sistem politik yang menyebut otonomi daerah. Ada DPD kita di situ. Jadi kalau otonomi daerah, ujung dari otonomi daerah adalah federalisme. Mengatur diri sendiri. Kan sehat. Perdagangan antar negara-negara bagian. Jadi kita mesti menghidupkan pikiran-pikiran alternatif.
Kenapa takut? Jangan takut. Yang penting ada dasar argumentasinya. Itu intinya. Sekarang ada masalah. Kita mau growth 8%. Oke. Pertumbuhan 8% yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Pernah nggak dihitung? Kalau growth-nya 8% di dalam ekonomi, berapa persen kerusakan ekologi? Dunia internasional global sekarang menghitung itu. Kita tumbuh 8%, hutannya rusak 2%, artinya cuma 6%. Kita tumbuh 6%, hutannya rusak 4%, artinya cuma 2%. Pertumbuhan hari ini nggak ada urusan dengan negara. Saya naik ojek, ekonomi tumbuh. Saya sarapan coto, ekonomi tumbuh tuh. Jadi pertukaran itu sendiri sudah menumbuhkan ekonomi itu. 4% itu biasa. Tanpa ada APBN juga transaksi di antara kita. Saya beli pisang goreng di kampung. Ekonomi tumbuh di kampung. Jadi sebetulnya negeri ini bisa ditumbuhkan dengan aktivitas lokal tadi. Ekonomi tumbuh 8%, berapa? Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan emak-emak itu tersiksa. Karena dia nggak bisa lagi nanam cabai di halamannya. Kebun kecilnya diubah jadi sawit. Kalau dia punya kebun lebih besar, dia was-was, jangan-jangan di bawahnya ada panas bumi. Jadi, kesulitan ekonomi, pertama kali yang disiksa adalah perempuan. Karena itu, di dalam strata sosial, yang di atas itu elit, yang di bawah ini namanya proletar. Di dalam proletar itu masih ada yang lebih proletar, itu perempuan. Jadi perempuan adalah proletarnya proletariat. It's the logic itu. Kalau krisis ekonomi, perempuan akan disiksa di rumah. Oleh apa? Oleh suaminya yang nempeleng karena kopinya udah nggak manis karena gulanya udah mahal. Jadi terlihat bahwa rentan sekali kehidupan perempuan bila terjadi krisis ekonomi itu. Anaknya menganiaya ibunya tuh. Karena ibunya nggak bisa lagi kasih tambahan uang untuk jajan. Ini satu sistem yang harus kita pastikan dari awal. Padahal keadilan itu dimulai dari rahim perempuan. Setiap ibu yang hamil, setiap perempuan yang hamil, entah legal, entah ilegal. Kita mesti ucapin itu supaya nggak ada soal moral di situ. Setiap ibu yang hamil, setiap perempuan yang hamil, rahim dia itu sudah membagi nutrisi dengan calon bayinya. Di situ pertama kali kita tahu tentang keadilan. Ibu membagi, negara merampas. Ada dokter ginekolog nggak di sini nih? Rahim perempuan itu adalah fakultas hukum pertama. Aturan dimulai di situ tuh. Tetapi rahim perempuan itu kemudian jadi objek kebijakan publik untuk menghitung stunting, dihitung berapa nutrisi yang masuk ke rahim perempuan ketika dia mengandung di usia formative years. Jadi rahim perempuan sekarang jadi wilayah pertengkaran politik untuk mengatur MBG, mengatur stunting. Semua kita lahir dari rahim perempuan. Setelah kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Banggar. Kongres partai. Baris berbaris. Apa lagi? Jadi saya sebut itu karena di dalam rahim perempuan berlakulah prinsip ethics of care. Etika untuk mengasuh melindungi. Di rahim laki-laki, ethics of right. Hak untuk merampas, hak untuk merampok anggaran. Jadi, upaya kita untuk memuliakan Ibu Pertiwi yang kita sebut dalam lagu kemerdekaan kita. Dia
jadi satire akhirnya. Jaga Pandu, kami Pandu menjaga Ibu Pertiwi. Dari siapa Anda mau jaga? Ya dari kekuasaan. Kan itu tadi betul. Pak Wali Kota, dia nggak pernah mantan karena dia dicatat dalam sejarah. Mak takut pada hukum, hukum takut pada politisi, politisi takut pada kekuasaan. Pertanyaan kekuasaan takut pada siapa? Pada netizen. Kenapa? Karena suara netizen bisa membatalkan suara presiden. Oke, luar biasa. Bung Rocky, kita Yes. akan mendengarkan MBG sekarang. Tapi MBG ini MBG yang berbeda. Yaitu Makassar Beri Gagasan. Setuju? Silakan bagi 3 penanya untuk sesi pertama. Mbak Nana. Cepet dipilih. banget. Sebentar. Iya, gimana. Kalau ini kayaknya angkat tangan cowok-cowok semua. Tapi tahu nggak Mas Seno dan juga Mas Setiawan kalau dari 344 orang yang mendaftar hari ini secara kasat mata kebanyakan Cewek. perempuan. Nah, kita kasih nih spesial. Turunin dulu tangannya, kita ke belakang ke depan dulu, turunin dulu Berarti tangannya. ini yang cewek dulu gitu ya, Mbak? Betul, betul. Kita pilih cewek Coba, dulu. Oke. turun dulu tangannya. 3, 2, 1. Oke, langsung berdiri. Oke, 1. Oke. Kita melihat waktu ya, Mas Seno dan Mas Setiawan ya. Oke, silakan. silakan, Pak. Namanya dan Agak dari maju mana? ke depan aja nggak apa-apa, Mbak? Silakan boleh maju ke depan. Boleh, Ayo, boleh. silakan. Ya, silakan. Namanya silakan siapa? Dan dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Silakan. Selamat sore semuanya. Ya. Senang berjumpa dengan kalian semua. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Mustika Nur Sri Kandi, biasanya dipanggil Tika. Saya Tarik nafas dulu. Iya. Ayo tarik nafas tapi durasi. Oke. Baik, saya dari UIN Alauddin Makassar dengan jurusan Hukum Tata Negara. Di sini Langsung. Rustika, kamu dari Hukum Tata Negara. Iya, betul. Oke. Semester berapa Rustika? semester 4. Mau rencana DO semester berapa? Kena kan? Ayo. Sebenarnya saya Ya merasa kalau negara udah berantakan ngapain kamu belajar hukumnya? Oke. baik, terima kasih Bung. Jadi saya sebenarnya kemarin itu disuruh sama om saya di UI. Karena kebetulan om saya ini baku ipar sama Susilo Bambang Yudhoyono. Panjang ya ininya ya. Oke. Pertanyaannya langsung silakan Tika. Tika langsung silakan pertanyaannya. Panggilan. Jadi pertanyaan saya, Bung, kan ini saya memiliki 3 poin. Yang pertama itu, 1 saja, oke. Jadi ini kan sekarang teman-teman ini yang sedang viral-viralnya ini tentang pesta babi, ya kan? Ya enggak sih. Nah, pertanyaan saya mengenai kolonisasi ini, mengenai Papua Barat dan Papua Timur yang dibeda-bedakan oleh bangsa Indonesia ini, pemerintah bagaimana ini, Bung? Kan ini Papua Barat ini diakui dengan pemerintah bangsa Indonesia dan Oke. Papua Timur ini tidak. Oke. Poinnya adalah Poinnya ini, Bung. Jadi ya. Tarik nafas dulu. Iya. Iya. Oke, butuh dikuatkan mungkin ya. Bagaimana negara melihat ini ya, bagaimana- diskriminasi ini. Nah, Oke. ideologi Mm-mm. dan undang-undang untuk masyarakat itu tidak terjalankan, tidak sesuai dengan realisme yang sekarang. Apa itu? Pancasila Oke. nomor 2, 4 dan 5 itu tidak realisme untuk sekarang, Bung. Oke. Dan
dan untuk undang-undang, untuk tujuan untuk masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mencerdaskan itulah. Ya, begitulah ya. Begitu. Ya, begitu pokoknya. Kayaknya pasti Bung udah paham ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Tika. Thank you Oke, Tika. langsung ke selanjutnya ya. Biar nanti Selanjutnya dirangkum sebelah saja. sini. Mohon Baik, izin. langsung Mbak. Sebelah Mbak sini Nana, boleh maju, silakan. satu di sini ya, silakan. Indahnya akal sehat karena Bung Rocky, indahnya salam karena jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi dari Kota Daeng. Izin berpantung. Ya, di Makassar berdiri menara prinsip mega berjulang, simbol ilmu di tanah Bugis berani. Bang Rocky datang membawa pandangan terang, mengkritik tajam demi sehatnya negeri ini. Ya, di negara yang hampir dungu. Bagaimana hampir dungu, Bung? Karena tidak adanya lagi ruang-ruang akal. Ya. Kenapa tidak ada ruang-ruang akal? Karena perut kelaparan. Hari ini, ya, pendidikan, ya, siswa tidak memikirkan lagi gizi, tidak memikirkan lagi makanannya karena sudah ditanggung. Tetapi pendidiknya kelaparan. Kenapa? Ini kasus saya di daerah Malino sana. Seorang guru yang harusnya guru itu sibuk mencari, menyiapkan materi, menyiapkan presentasi, menyiapkan bahan ajar, tetapi dia sibuk mencari tambahan pekerjaan untuk makan malamnya. Hari ini kita sibuk membahas tentang isu-isu global, politik, tetapi kita kadang tidak membicarakan akar rumput yang mau dipupuk. Ya. Pertanyaannya Bung Rocky, bagaimana dengan pandangan ini? Ya, pandangan bahwa guru ini siswa tidak memikirkan lagi tetapi gurunya masih sangat kelaparan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya, makasih. Bung Rocky ini adalah idola saya. Karena beliau panutan dan penuntun jalan untuk kita berpikir akal sehat. Kebetulan saya, Bung, dosen di Fakultas Hukum Megareski. Jadi pertanyaan saya seputar hukum karena saya tahu Bung Rocky ini juga pernah mengajar filsafat hukum. Ada putusan yang sampai hari ini kadang bisa memunculkan rasa kedunguan dalam diri saya, Prof. Artinya secara de jure dia itu sah, mengikat dan final. Tapi secara de facto dia melanggar etika karena ada kepentingan konflik kepentingan di dalamnya. Bung Rocky pasti sudah tahu. Nah, beliau yang di sana itu kan salah satu ponakan yang pamannya yang memutuskan kan ketika putusan itu ditelurkan sang paman dicopot dari ketua MK. Ketika KPU menerima berkas, KPU kena sanksi. Nah, ini kan yang bingung, keputusan apa namanya nih? Kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang Bung Rocky tentang penegakan hukum, bagaimana kasus Amsal, itu seorang jaksa yang mengkali nol kreasi pemikiran seseorang. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana korban penjamretan itu dijadikan terdakwa. Ini kan fenomena bagaimana penegakan hukum di negara kita. Yang sekarang ini negara sibuk melaporkan warganya. Ketika ada kritik misalnya seperti kasus Ferry Amsari. Nah, sedangkan di pasal 1 di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 negara kita ini negara hukum. Kira-kira bagaimana pendapat akal sehat tentang persoalan ini? Makasih. Tepuk tangan dulu. Satu sesi dulu ya Mas Eno dan juga Mas Setiawan. Silakan untuk 3 penanya dulu. Baik, terima kasih Mbak. Tadi lengkap, ada mahasiswa, ada Pak dosen, ada tenaga pendidik pokoknya. Iya, guru. Jadi lintas generasi juga tadi penanyanya. Jadi langsung mungkin karena pertanyaannya ke Mas Rocky semua ya. Kita kasih kesempatan ke Bung Rocky dulu untuk menjawab. Silakan Bung Rocky. Satu. Silakan. Tadi Tika ya, oke. Kamu saya kasih nilai A+. A untuk keberanian,
plus untuk kebingungan. Kalau saya ekstrak problem itu, dia hanya ingin protes. Mengapa ada wilayah di Indonesia yang ditelantarkan oleh sistem NKRI harga mati. Ada bicara tentang Papua. Saya tahu Papua, saya ikut di dalam Des Papua lama itu. Hutan di Papua itu luasnya 30 juta hektar. 80% dari hutan 30 juta hektar itu adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 6.000 jenis tanaman. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 600 jenis mamalia. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 1.000 jenis unggas. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 500 masyarakat adat. Sekarang, demi kebutuhan ekstraktif, hutan itu diubah jadi tambang, jadi food estate. Pertanyaan ekologisnya adalah, waktu kita ubah hutan itu untuk menghasilkan devisa, kemana hak masyarakat adat yang menghuni hutan-hutan itu, yang ada 400 masyarakat adat? Kemana sarang ular yang akhirnya tergusur dari pohon-pohon yang tumbang? Kemana kenikmatan burung kasuari untuk pacaran di pucuk-pucuk pohon itu? Itu namanya pertanyaan ekologis untuk menggugat kebijakan ekonomi. Jadi selalu ada trade off antara ecological point of view dan economic imperatif itu. Anak Gen Z harus memilih pro ekonomi atau pro ekologi. Karena yang kita ambil hari ini dengan merusak hutan itu adalah hak kalian. Jadi kita merusak masa depanmu. Ada lihat film pendek mungkin 2-3 minggu lalu yang diterangkan oleh seorang perempuan astronot NASA ketika dia pulang dari luar angkasa. Dia cerita bahwa dia punya pengalaman teologis, bahkan walaupun dia seorang astronot di luar angkasa, ketika dia melihat bumi itu dari ketinggian luar angkasa, bumi itu seperti bahtera Nabi Nuh. Dia gambarkan secara metaforis. Bumi itu terlihat seperti bahtera Nabi Nuh. Dan itu membuat kita berpikir bahwa Nabi Nuh adalah tokoh yang kita ingat karena dia menyelamatkan ekosistem dunia dengan mengumpulkan varieties, diversity dari flora fauna ke dalam bahtera dia tuh. Karena bumi sudah mendekati kehancuran. Di satu pagi Nabi Nuh punya insting untuk menguji apakah bumi sudah bertumbuh lagi. Lalu dilepaskan seekor merpati. Merpati itu kembali ke kapalnya dengan ranting hijau di paruh burung itu. Lalu Nabi Nuh berdoa bahwa oke, bumi telah terselamatkan. Kapal Nabi Nuh akhirnya terdampar di permukaan bumi. Kapal Nabi Nuh terdampar di permukaan bumi. Sekarang pertanyaan dari Gen Z. Kalau kapal Nabi Nuh terdampar di bumi, dan menurut astronaut itu, bumi sekarang bentuknya seperti kapal Nabi Nuh, bumi ini mau terdampar di mana? Pertanyaan yang sangat filosofis eksistensial. Dan pertanyaan kita adalah,
Apa yang membuat bumi akhirnya harus menjadi kapal Nabi Nuh? Padahal kapal Nabi Nuh pernah bermukim di bumi. Jawabannya sederhana. Jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia pada bumi sudah melampaui daya pulih bumi itu sendiri. Dalam ilmu geologi kita beri nama antroposeni. Kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui daya pulih dari bumi. Kalau bumi rusak, bumi bisa memperbaiki dirinya sendiri. Saya sering kasih ilustrasi bahwa di bumi ada dua kondisi yang ekstrim. Kondisi di bagian selatan Afrika, ada gurun Sahara. Kondisi di bagian selatan benua Amerika, ada hutan Amazon. Kita memuji-muji hutan Amazon karena dia hijau, lestari, dan mengutuk. Gurun Sahara karena panas kering kerontang. Tapi ilmu pengetahuan berhasil menghubungkan antara hijaunya hutan Amazon dan keringnya Gurun Sahara. Gurun Sahara isinya pasir, tanah merah. Kalau dia kena sinar matahari, pasir itu menguapkan fosfat. Fosfat itu adalah biang pupuk. Untuk bikin pupuk kita pakai fosfat. Matahari memanasi Sahara, fosfatnya. Apa namanya prinsipnya? Heat evolves. Panas itu naik ke atas. Rotasi bumi membawa uap fosfat yang ada pupuk itu jatuh ke hutan Amazon. Begitu cara bumi mengimbangi homeostatisnya. Jadi kenapa hutan Amazon hijau? Karena pupuknya adalah gurun Sahara. Bumi mampu melakukan kondisi homeostatis itu. Tapi kalau kerusakannya dibuat oleh manusia, bumi angkat tangan. Dia nggak tahu cara memperbaikinya. Itu yang menyebabkan anak-anak muda sekarang protes tentang kerusakan forestasi dunia. Sekarang kita coba bayangkan, paham nggak para pembuat kebijakan di istana tentang problem ini? Yang adalah hilirisasi. Oh iya bagus. Hilirisasi bagus. Apa yang dieksploitasi di hulu, tiba di hilir sebagai energi untuk dijual. Oke. Tapi masalahnya bukan apa yang bersih di hilir, tapi apa yang kotor di hulu. Kotor secara politik. Kalau pemain-pemain nikel, batu bara, segala macam uranium di hulu cuma 4 orang, itu artinya kotor secara politik. Tidak ada transparansi, karena artinya monopoli. Jadi kotor secara politik di hulu, bersih secara energi di hilir. Kontradiksi. Apa akibatnya? Mata air di hulu ketika banjir berubah menjadi air mata di hilir. Antara hulu dan hilir ada bahlil yang merusak lingkungan. Karena semuanya izin ada di situ. Jadi itu logik political economy dari upaya untuk melihat masalah. Saya ingin teman-teman muda itu mengerti masalahnya. Satu waktu saya kasih kuliah di Budapest, di Hongaria. Ada anak muda Eropa ajak saya minum kopi. Dia bilang, kami punya kopi yang enak. Saya bilang, saya punya kopi yang lebih enak, namanya kopi Gayo. Di dataran Aceh sana. Lalu anak itu bilang, oh ya, coba kita lihat. Kopi yang ditanam di Aceh dan betul-betul enak, apakah 2 tahun lalu itu kebun kopi? Terus dia bilang, jangan-jangan 2 tahun lalu itu masih hutan tropis. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya demi kopi yang enak itu ada hutan yang dirusak. Dia bertanya ke saya, kopi itu ditanam di bukit nomor berapa di pegunungan Gayo? Bayangin. Dia tahu, kita nggak tahu.
Karena anak-anak Eropa ini memetakan secara virtual pohon-pohon di situ. Dikasih jejak ekologis. Mereka tahu setiap 2 minggu difoto dari satelit. Loh kok tadinya hutan kenapa sekarang jadi sawit? Tadinya hutan kenapa jadi kebun kopi? Jadi isu lingkungan itu jadi grammar global dari netizen dunia. Jadi intinya adalah semua hal yang terjadi hari ini di Makassar bisa disebabkan oleh kerusakan di Papua. Karena ekologi itu selalu ada trade off-nya yang biasa disebut sebagai the butterfly effect itu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Ular yang hilang di Papua bisa menimbulkan cacing yang ada di Losari itu kehilangan daya hidup. Ekosistem itu bekerja di dalam kerentanan abadi. Nah, membaca itu harus pakai otak itu. Dan seringkali sinopsis dari otak itu justru sudah diperlihatkan melalui ayat-ayat suci. Sudah kami saksikan kerusakan di laut dan di darat. Dan sebagian dari akibat kerusakan itu sudah kami bebankan pada sebagian dari kamu. Supaya yang sebagian lagi belajar dari kerusakan itu. Surat Ar-Rum ayat 415. Bayangkan ayat itu hanya mengatakan kalian sudah merusak apa yang ada di laut dan apa yang ada di bumi. Dan kami sudah hukum sebagian dari para perusak. Hanya sebagian. Supaya yang sebagian yang belum dihukum belajar. Bayangin kalau dihukum semuanya. Kapal Nabi Nuh nggak lagi mampu untuk menghidupkan kembali bumi. Nah, pengetahuan kita dibantu oleh keinginan kita untuk menghasilkan keadilan dari muka bumi pertama-tama. Nah, itu artinya kita mesti ubah cara berpikir. Sungai itu bukan apalagi apa yang mengalir dari puncak gunung sampai ke laut. Sungai adalah apa yang mengalir dari akar sampai ke daun. Ada sungai vertikal. Sungai yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Air tanah diserap oleh hutan, diserap oleh pohon karena dipanggil oleh matahari. Lalu air itu merambat ke atas melalui kapiler. Oleh aktivitas fotosintesis diubah, ini jadi karbohidrat, itu jadi hijau daun. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil. Dengan kata lain, menebang pohon artinya menghalangi sungai-sungai kecil itu. Sungai-sungai kecil marah, dia tidak lagi jadi embun pagi, sehingga tidak ada lagi romantisme pagi. Mereka yang mau pacaran terpaksa pacaran di tanah tanpa rumput. Lalu mengalir masif jadi banjir. Jadi sekali lagi pemikiran ekologis adalah bagian dari keinginan kita untuk menghidupkan wacana tentang kerusakan lingkungan. Hal yang tidak pernah dibicarakan di sidang kabinet. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Bagaimana kita bisa menghadapi hari-hari ke depan? Shape to build the world anew. Bung Rocky, kita kasih untuk memberikan closing statement dan tanggapan. Oke, pada akhirnya prinsip itu to build the world anew bukan sekedar gagasan sesaat ketika Bung Karno marah pada negara-negara barat. Kita ambil saripati dari to build the world anew itu. Membangun kembali dunia baru artinya mempersiapkan generasi baru. Dan itu harus dimulai dari tempat di mana pikiran bisa diuji dan dipertengkarkan. Di mana tempatnya? Ya di kampus. Tidak ada pertengkaran pikiran di DPR, apalagi di kabinet. Jadi sekali lagi, kita tahu bahwa negeri ini kekurangan uang. Oleh karena itu, hendak diproduksi pabrik-pabrik baru dari kampus. Konsekuensinya mata kuliah yang tidak berhubungan langsung dengan economic growth itu akan dibatalkan. Kan itu yang beredar kemarin kan.
Kementerian Pendidikan Tinggi akan menutup fakultas-fakultas humaniora terutama yang tidak mampu memperlihatkan kemampuan untuk menghasilkan pertumbuhan 6%. Yang paling pertama ditutup pasti fakultas saya tuh, filsafat. Karena isinya omon-omon tuh. Jadi bayangkan, negara tidak mengerti fungsi dari kampus. Bukan tugas kampus untuk mencetak skrup-skrup di dalam teknostruktur. Kampus didesain untuk mempersoalkan kebijakan. Kalau dia sudah selesai, silakan dia mau jadi apa aja tuh. Soros itu lulusan fakultas filsafat yang menyediakan finansial dunia tuh. Alan Turing adalah filsafat. Adam Smith yang mempromosikan teori pertumbuhan ekonomi adalah filosofi. Von Hayek, bapak dari neoliberalisme, juga adalah filsafat. Jadi ini orang-orang yang nggak ngerti apa itu filosofi. Filsafat itu bukan mata kuliah, filsafat cara berpikir. Begitu. Jadi membatalkan filsafat tadi membatalkan cara berpikir. Kan goblok menterinya. Sorry, bukan goblok, bego. Enggak. Dungu maksud saya. Jadi keputusan diambil hanya karena panik ekonomi tidak tumbuh. Tidak ada pemikiran komprehensif untuk melihat kenapa ekonomi tidak tumbuh. Kan Anda bayangkan kesempatan kita untuk menghasilkan pikiran di dalam upaya to build the world anew diatur akhirnya oleh pusat kedunguan yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu. Anda akan digiring ke sungai untuk minum. Padahal Anda nggak haus. Pepatah bilang begini, you may lead a horse to the water, but you cannot make it drink. Anda boleh giring kuda itu ke sungai, tapi kalau dia nggak haus dia akan minum. Jadi saya percaya bahwa kampus bukan kuda yang mau digiring-giring. Makassar harus jadi tempat pertama untuk mengatakan tidak pada kedunguan-kedunguan itu. Makassar ada di bagian timur negeri ini. Kita akan terbitkan matahari pikiran dari timur. Dan kita tenggelamkan nanti di Solo. Terima kasih Bung Rocky.